Wahabi ditanya alamat Tuhan di mana? Karena mereka tauhid asma wa sifat. Kata Wahabi, kamu belum tahu. Loh, kamu sudah tahu? Tahu. Di mana? Di Arasy. Wah, jauh sekali ya. Kalau Tuhan tinggalnya di Arasy, kalau kita ada perlu gimana caranya? Kan gak ada pesawat jurusan Arasy. Dan sekarang ini naik pesawat harus vaksin 2 kali. Kalau nanti ada jurusan Arasy, vaksinnya berapa kali? Gak tahu itu. Kata Wahabi apa? Jangan khawatir. Walaupun Tuhan tinggal di Arasy, tapi gampang menghubungi. Kok gampang? Setiap pukul 2 pagi Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 2 bangun, lakukan sholat tahajud. Tuhan dengar. Wahabi ditanya, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Bingung dia jawab. Mengapa? Kalau jawab gak dengar, kafir. Karena Allah bukan maha mendengar berarti. Kalau jawab mendengar, takut ditanya lagi. Kalau Tuhan mendengar, ngapain turun? Kan sudah dengar dari Arasy. Diam dia. Lalu ditanya lagi, Tuhan itu turun pukul 2 ikut waktu daerah mana? Karena di negara kita pukul 2-nya ini dibagi 3. Itu kalau pukul 2 waktu Indonesia. Kalau pukul 2 waktu istiwa, malah jalan terus. Dibagi sesuai waktu daerah masing-masing. Apa kata Wahabi? Ya turun pukul 2 sesuai dengan waktu daerah masing-masing. Oh berarti kalau begitu jalan terus, pindah terus. Iya. Kalau pindah terus katanya turun, naiknya kapan? Wahabi itu gak bisa jawab saudara. Artinya apa? Akidah Wahabi itu rusak, gak sesuai dengan akal. Gak sesuai. Karenanya hati-hati. Saya pernah berdebat dengan Wahabi di Surabaya tahun 2009. Lalu dengan Wahabi di Perak di Malaysia 2015. Kata Wahabi, gak benar Tuhan itu tidak bertempat. Mengapa? Karena Tuhan itu ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau gak bertempat berarti tidak ada. Saya bilang sama dia, kamu bisa kufur berkata begitu. Mengapa? Saya tanya, di mana tempatnya Tuhan? Kata dia, jelas di Arasy. Ah, kamu bisa kufur. Saya mau tanya, Arasy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu bilang Arasy bukan makhluk, kamu kafir. Karena kamu meyakini ada sesuatu selain Allah bukan makhluk Allah, dan itu kafir. Atau kamu bilang Arasy ini makhluk. Kalau kamu bilang Arasy ini makhluk, kamu bisa kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Kamu pilih kafir yang langsung apa tidak langsung? Arasy itu makhluk apa bukan? Setelah lama berpikir, apa kata dia? Ya makhluk lah. Makhluk. Nah sekarang saya tanya, kalau Arasy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan Arasy, Allah tinggal di mana? Apa kamu bilang karena tempatnya belum ada Tuhan gak ada? Kafir kamu. Atau kamu bilang karena tempatnya belum ada Tuhan gak bertempat, berarti akidah kamu rusak. Pilih yang mana? Wahabi yang Surabaya itu jawab gimana? Kata dia, Ustadz gak boleh tanya begitu. Mengapa? Karena itu pertanyaan haram. Mengapa haram? Karena itu pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Itu Wahabi saudara. Wahabi itu kalau ditanya gak bisa jawab, yang bertanya diharamkan. Padahal pertanyaan begitu sudah ditanyakan oleh para sahabat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, riwayat Abu Dawud, riwayat Al-Baihaqi, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluqal khalqa?" Hai Rasulullah, Tuhan ada di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah menjawab, "Kana fi ama." Tuhan tidak bertempat. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal. Ini Wahabi tahun 2009. Yang 2015 beda lagi. Begitu ditanya Arasy itu makhluk apa bukan? Ya jelas makhluk. Kalau memang Arasy itu makhluk, sebelum Tuhan menciptakan Arasy, Allah tinggalnya di mana? Setelah lama berpikir, apa kata dia? Ya suka-suka Allah lah, mau di mana? Artinya apa? Dalam pikiran si Wahabi, Tuhan itu dianggapnya benda kecil, ada di ruangan besar, makanya pilih-pilih tempat.
Nah itu kan sifatnya makhluk, bukan sifatnya khalik. Katanya Allahu Akbar, maha besar, kok kecil Tuhannya. Ini gak sesuai. Ini Wahabi yang 2015. Wahabi yang 2019 beda lagi. Apa kata dia? Begitu ditanya, Ustadz, viral di YouTube ya 2019 lalu. Arsy itu makhluk apa bukan? Setelah lama mikir-mikir, takut ditanya lagi, apa kata dia? Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Ya Allah memang tahu. Siapa bilang Allah gak tahu? Yang kita tanya menurut dia. Bilang aja kalau gak tahu. Wahabi ini persoalan seperti ini gak tahu. Padahal bahwa arsy itu makhluk ada di dalam surat Fatihah. Di mana alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apa Tuhan semesta alam? Ar-Rabb itu kata para ulama maknanya Allahu khaliquhu. Allah yang menciptakan alam. Alam itu kan apa saja selain Allah. Allahu malikuhu. Allah yang memiliki alam. Allahu mudabbiruhu. Allah yang mengatur alam. Dan Allah yang memberi apa-apa kepada alam. Rabbil alamin. Dan yang lebih jelas lagi di dalam Al-Quran bahwa arsy itu makhluk. Ada amalan ya yang diamalkan pagi sore 7 kali. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dia adalah Allah itu Tuhannya arsy yang agung. Apa yang dimaksud Tuhannya arsy? Allahu khaliquhu. Allah yang menciptakan arsy. Allahu malikuhu. Allah yang memiliki arsy. Allahu mudabbiruhu. Allah yang mengatur arsy.